Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang berbahagia, kembali kita akan meneruskan mata kuliah sistem ekonomi kita, membahas tentang submateri negara kota atau city state ya. Nah, ide dasar di dalam memahami negara kota itu adalah dibuat dari 3 pilar atau 3 prasyarat ya. Pertama, negara kota itu dapat terjadi pada sebuah wilayah dengan luasan yang terbatas, bukan luas wilayah yang besar ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai struktur ya, struktur sosial, politik dan kelembagaan yang homogen ya. Nah, jadi tidak banyak gitu ya, dan satu arah yang sama gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tentunya tentang populasi yang terbatas atau sedikit ya. Konsep negara kota itu terbentuk dengan 3 prasyarat atau 3 asumsi ya. Pertama, luas wilayah yang terbatas, kecil. Kemudian struktur sosial, ekonomi, politik, masyarakat dan kelembagaan yang homogen ya. Dan yang ketiga adalah jumlah populasi yang sedikit. Nah, teman-teman, kita akan membandingkan ya. Ini kira-kira hidup di zaman kapan? Tentu zaman terdahulu ketika jumlah wilayah itu kecil-kecil ya, jumlahnya itu pada kecil-kecil, tidak banyak seperti sekarang ya. Kemudian dengan populasi yang sedikit ya. Dan tadi saya katakan tadi zaman dulu itu struktur politik sosial homogen, tidak ada perbedaan yang sangat kentara, sehingga negara adalah masyarakat dan masyarakat adalah negara ya. Tidak ada sebuah sekat ya, karena tadi wilayahnya sedikit atau kecil, struktur politik sosial ekonominya homogen, tidak heterogen, tidak banyak perbedaannya secara struktur ekonomi sosial politik dan dengan jumlah populasi yang sedikit. Nah, dengan demikian kita akan berpikir ya, apakah ide negara kota saat ini masih bisa berlangsung ya? Ini pertanyaan menarik ya. Apakah bisa? Agak sulit jawabannya ya. Karena sekarang meskipun sudah mulai terpecah-pecah ya dalam sebuah wilayah yang kecil, tapi secara populasi banyak ya. Misalkan begini, sebuah negara X ya, dia pecah menjadi X, Y, Z, tiga bagian wilayah. Mungkin semakin kecil luasan wilayahnya, tapi secara populasi itu besar ya, banyak. Kemudian perubahan ya, masyarakat yang semakin modern, yang kritis, memungkinkan masyarakat heterogen dan ada akulturasi sosial dan budaya. Ya, orang-orang pada migrasi sehingga yang tadinya homogen, satu suku, satu pemikiran yang sama, satu ras yang sama, kan ada banyak akulturasi ya, banyak migrasi sehingga tidak mungkin lagi orang itu dikatakan sebuah struktur sosial ekonomi politik yang homogen ya. Nah, namun demikian yang paling penting, konsep negara kota bisa kita ambil satu inti sarinya ya. Itu meskipun ya secara faktual agak susah gitu ya membentuk negara kota, tapi ide-ide yang bisa kita ambil adalah bagaimana ada sebuah kesepahaman ya, kesepahaman antara negara dengan masyarakat untuk selalu memahami keinginan masyarakat. Negara tidak berepresif, negara tidak mengambil sikap sendiri tanpa memikirkan atau dengan tanpa mengenyampingkan kebutuhan-kebutuhan ataupun harapan-harapan masyarakat. Jadi ekspektasi publik ya di wilayah yang sedemikian banyak populasinya, bagaimana negara itu bersikap adil dan jujur ya. Nah, ini akan mengusung sebuah ide-ide tentang negara kota. Boleh banyak populasinya, tapi negara mengakomodasi setiap harapan-harapan publik. Nah, maka akan muncul sebuah konsep negara kota yang dulu itu didambakan oleh para masyarakat zamannya ya. Demikian saja, sekali lagi, konsep keadilan, kejujuran negara atau pemerintah di dalam mengayomi masyarakat dan masyarakat juga patuh pada aturan dan hukum, maka akan memungkinkan sebuah harapan besar, yaitu sebuah negara yang adil. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.